Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul makhluqin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama tentunya marilah kita dengan tidak henti-hentinya memanjatkan puja-puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya jualah, sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di masjid, di rumah Allah, dalam rangka untuk menunaikan salah satu dari kewajiban kita pada hari ini atau sepanjang hari ini, yaitu salat Jumat berjemaah. Salawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan handai talan beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Allah, dari beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, saya sebagai khatib pada hari ini tentunya tidak lupa mengingatkan kepada kita semua agar kita senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kita kepada Allah, karena dengan iman dan takwa inilah yang akan menjauhkan kita dari amarah Allah, dari siksa Allah, dan akan mendapatkan rahmat dan maghfirah darinya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, barangkali di antara kita banyak yang bertanya-tanya, sebenarnya apa dan bagaimana yang dinamakan Islam yang sesungguhnya itu? Dan barangkali juga hingga kini belum menemukan jawabannya. Mengapa pertanyaan tadi bisa timbul dalam benak kita dan kita belum menemukan jawabannya? Itu semua lain tidak karena yang kita jumpai dalam kehidupan umat Islam masih sebatas teori dan teori saja. Sebagai contoh, katanya jika mendengar azan, tinggalkan semua pekerjaan kita, segeralah kamu pergi mengingat Allah. Seperti tertera di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Tetapi dalam kenyataannya di rumah, di jalan, di kantor, di tempat-tempat umum lainnya, gema azan hanyalah berlalu di bawah angin. Yang mendengar tetap sibuk bekerja, yang ngobrol lanjut, yang cekikikan juga terus, bahkan ada yang pergi tidur. Dalam Islam menutup aurat itu adalah wajib. Tetapi dalam suatu kampung yang melaksanakannya bisa dihitung dengan jari. Yang ada di kanan, yang ada di kiri hanya mini dan meni seksi. Semakin hari semakin seksi dan menjadi kebanggaannya. Dalam agama kita sangat dianjurkan memberi makan anak-anak yatim dan orang-orang yang miskin. Tetapi masih banyak orang-orang yang kaya yang belum mengeluarkan zakatnya, apalagi yang namanya sedekah sunat. Ada yang mengeluarkan zakat tetapi belum sesuai dengan aturan yang diatur oleh agama kita. Ada juga yang sedekahnya 100.000, sedekah sunnah, dari total uangnya yang miliaran, sudah dibanggakan kemana-mana. Ada pengemis yang datang meminta-minta,
maka diejek dengan alasan badan masih kuat, masih muda, dan bermacam-macam alasan dalih untuk tidak memberi mereka. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengajarkan bahwa anak yang berumur 7 tahun disuruh salat, anak yang berumur 10 tahun jika tidak melaksanakan salat dipukul. Adakah orang tua yang melakukan perintah ini? Jawabannya ada, tapi sedikit sekali dan nyaris tidak ada. Karena boro-boro menyuruh anak salat, memukulnya jika tidak salat, dia sendiri tidak pernah salat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Mana bukti semua teori dalam agama kita yang lengkap, indah, syarat dengan hikmah itu? Di manakah ada lingkungan yang masyarakatnya saling kasih mengasihi seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW? Mana masyarakat mana yang mau memberi makan sepiring nasi yang satu-satunya ia miliki kepada tetangganya karena mendengar anak tetangganya menangis kelaparan? Di mana masyarakat yang berdagang dengan jujur, tidak mengurangi timbangan dan berbohong tentang modalnya agar menarik si pembeli? Pejabat mana yang tidak rakus dengan jabatannya? 1 periode, 2 periode, ingin 3 periode, dan seterusnya. Kesemuanya ini sulit kita temui dalam masyarakat Islam, karena memang syariat Islam belum kita tegakkan secara utuh di lingkungan kita. Ini berarti ajaran Islam masih sebatas konsep dan teori saja. Ini adalah sekelumit gambaran dari ajaran Islam yang amat luas, lengkap syarat dengan hikmah, tetapi pengamalannya masih sangat minim, baru sebatas teori dan teori saja. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saudara-saudaraku jemaah salat Jumat yang berbahagia, selama kita belum menjalankan syariat Islam secara utuh, selama itu pula barokah yang Allah janjikan mencurah dari langit, memancar dari bumi, tidak akan pernah ada. Malah sebaliknya, azab Allah dalam bentuk bermacam-macam bencana. Air hujan yang kita butuhkan untuk menambah suplai air dan menyuburkan tanaman malah berubah menjadi banjir yang mematikan tanaman, merusak bangunan. Udara yang kita butuhkan untuk pernapasan, penyerbukan tanaman berubah menjadi angin yang kencang, mematikan, merusak bangunan, seperti angin puting beliung, tornado, topan, dan lain-lain sebagainya. Sinar matahari yang kita butuhkan untuk kehidupan dan energi berubah menjadi panas yang berlebihan sehingga dapat mematikan tanaman dan berakibat pada kekurangan pangan dan kelaparan di mana-mana. Saudara-saudaraku jemaah salat Jumat yang berbahagia, bagi Allah, apabila Ia berkehendak sesuatu, tidak ada kesulitan sedikit pun, bahkan jauh lebih sulit kita membuka mata kita ketika kita bangun dari tidur, baik itu yang Allah datangkan berupa nikmat ataupun berupa laknat. Statement ini merupakan inti dari firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 96 dan As-Saba ayat 16. Maka dengan dasar itulah saya mengajak, mari kita mengamalkan ajaran Islam secara utuh, dan kita mulai dari diri kita, keluarga kita, dan seterusnya. Kita budayakan sholat tepat waktu, minimal kita menghentikan aktivitas kita ketika mendengar suara azan. Kita sisihkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan untuk sosial, anak yatim piatu, dan kepentingan-kepentingan ibadah lainnya. Kita jadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara,
agar kita dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang saleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sesungguhnya telah kami tulis di dalam kitab Zabur, sesudah kami tulis di Lauhil Mahfuz, bahwasanya bumi ini sebenarnya diwariskan hanya kepada hamba-hambaku yang saleh saja. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul asmaul husna wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mustafa. Ittaqullaha haqqa tuqatih fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Dari uraian khutbah kita yang pertama tadi, kita dianjurkan agar kita mengamalkan ajaran Islam tidak sebatas teori dan teori saja, atau istilah lain agama sebagai listrik penghias bibir saja. Kalau hanya sebagai teori, maka kata Imam Ibnu Abbas, paman Rasulullah SAW, seorang ahli tafsir di bidang tafsir, mengatakan dalam tafsirnya, apabila agama diamalkan hanya sebatas teori dan penghias bibir saja, maka tunggulah Allah akan mendatangkan kepadamu 3 macam azab. Yang pertama, dari atas Allah akan mengkaruniakan kepada kita pemimpin yang tidak amanah dan bejat moralnya. Yang kedua, dari tengah Allah akan datangkan orang-orang yang pintar tentang agama, tetapi dia sendiri tidak melaksanakannya. Dari bawah Allah akan datangkan manusia-manusia brutal, bejat moralnya, pembunuh, perampok, unjuk rasa berubah menjadi unjuk kerusakan, tawuran antar pelajar, tawuran antar supporter, tawuran antar desa, tawuran antar suku dan lain sebagainya. Karena itu sekali lagi marilah kita amalkan ajaran agama kita tidak hanya sebatas teori dan teori saja. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribum mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la zikrullahi akbar.